wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Allahumma ahdina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Segenap manajemen PT Endara Tour and Travel, para asatidz, guru kita Ustaz Abdul Khalik, Dr. Wilham Riyadi, Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari-hari, selesai kita melaksanakan sholat Jumat, Allah himpun kita di majlis yang penuh dengan kemuliaan, di majlis manasik untuk mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan umrah yang akan kita laksanakan esok hari, kita semua diberikan kesehatan zahir batin. Amin. Kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah. Kita semua diberikan oleh Allah kenikmatan dalam melaksanakan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu umrah? Secara harfiah, secara etimologi, umrah itu artinya adalah az-ziyarah, berkunjung. Orang yang berumrah itu adalah orang yang melaksanakan rukun-rukun umrah. Rukun umrah itu yang pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang lima tertib. Orang yang berumrah itu adalah orang yang melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan melaksanakan kegiatan ibadah yang lainnya di tanah suci. Orang yang berumrah atau orang yang berhaji disebut dengan wafdullah atau duyufullah, duyufur Rasulillah, tamu-tamu Allah. Al-hujjaj wal umar wafdullah, in sa'alu utu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifalahu. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu menjadi tamu-tamu Allah. Nah, ketika kita menjadi tamu Allah, kita akan dijamu oleh Allah. Datang ke LRA saja tadi, Bapak Ibu keluar dari lift, kemudian langsung isi absen, kemudian buka pintu, disuruh makan, ya kan? Tadi udah makan belum? Datang ke LRA aja dijamu. Kata Bapak Ibu, emang sudah bayar Ustaz? Wajar kalau dijamu. Insya Allah tidak bayar pun dijamu. Nah, saya tadi masuk belum bayar, alhamdulillah dijamu juga. Nah, karena bimbing ya. Nah, kita datang ke rumah teman kita, sahabat kita, tetangga kita, itu dijamu. Nah, ketika kita datang ke rumah Allah pun kita akan dijamu sama Allah. Apa sih jamuan Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah? Insa'al utu. Ketika mereka minta itu dikasih sama Allah. Maka nanti di tempat-tempat yang mustajab, di Mekah, di Madinah, apalagi tempat-tempat yang mustajab, berbanyak minta sama Allah, berbanyak doa sama Allah.
Allah itu semakin diminta semakin suka. Beda dengan saya. Orang minta sekali saya kasih, 2 kali belum tentu. Tapi Allah itu semakin diminta semakin suka. Maka Nabi SAW perbanyak doa, perbanyak doa, perbanyak doa. Yang kedua, wa in anfaqu khlifalah. Apa sih jawaban Allah yang Allah berikan kepada tamunya itu? Wa in anfaqu khlifalah, ketika mereka berinfak bersedekah, itu akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Maka kalau bisa itu setiap hari itu di Indonesia, apalagi nanti di tanah suci, itu perbanyak sedekah. Nggak usah banyak-banyak, setiap hari 1 juta. Amin. Kalau enggak ya 1000, kalau enggak ya 2000, kalau enggak ya 5000. Yang penting istiqomah. Kata Nabi, sebaik-baik amal itu adalah adwa buhawa inqallah, sedikit tapi istiqomah. Kita niat tidak akan pernah meninggalkan sedekah setiap hari sampai penghujung akhir hidup kita. Setiap hari, apa 5.000, apa 10.000, sesuai kemampuan. Dan kemudian wa in anfaqu li falahu wa in da'u ujibu. Yang ketiga, doa-doa kita diijabah sama Allah. Maka perbanyak doa. Jadikan setiap hawaan nafas denyut jantung itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Dan jadikan bersinar hati kita itu adalah doa. Karena itu tempat yang sangat mustahil. Nah kemudian umrah itu memiliki rukun. Rukun itu wajib kita laksanakan. Kalau ada salah satu daripada rukun itu kita tinggalkan, maka umrah kita nggak sah. Apa itu rukun umrah? Yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat adalah tahal. Jadi rukun umrah itu yang pertama tawaf, yang kedua sa'i, yang ketiga tahal, yang keempat tertib. Coba ingat-ingat apa rukun umrah? Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat, yang kelima sudah apa semua? Selesai manasiknya. Sudah selesai, udah hafal semua kan? Selesai apa terus? Selesai apa terus? Ini Ustaz jangan disuruh-suruh. Terus ketua parkir aja saya. Baik. Rukun ihram itu, rukun umrah itu yang pertama ihram. Ihram itu besar kaitannya dengan niat. Niat itu pondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan itu bergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Kata Nabi, kam min a'mali dunia asbahat min a'mal akhirah bi husni niyat. Berapa banyak amalan-amalan dunia menjadi amalan akhirat. Kenapa? Bi husni niyat, niatnya bagus. Wa kam min a'mal akhirah asbahat min a'mal dunia bi su'i niyat. Berapa banyak amalan-amalan akhirat akan menjadi amalan dunia. Kenapa? Bisuki niatnya jelek. Umrah itu amalan akhirat, sholat itu amalan akhirat, baca Quran itu amalan akhirat, saum puasa itu amalan akhirat. Itu bisa tidak bernilai di hadapan Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Niatnya jelek. Maka sebelum kita berangkat umrah ini, satu hal yang harus kita tanamkan pada hati kita adalah luruskan niat semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi niat umrah itu bukan untuk pelesiran, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk belanja, tapi niatnya karena Allah. Kalaupun nanti belanja ya alhamdulillah. Kalaupun nanti misalkan ibu-ibu dibeli emas sama suaminya, alhamdulillah. Maka mulai sekarang ini mari sama-sama kita luruskan niat. Kepergian umrah kita adalah untuk mencari keridhaan Allah. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma al-hajjul mabrur
laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dari umrah yang satu ke umrah yang lainnya, itulah merupakan ampunan dosa di antara kedua. Nah kemudian orang yang berihram itu pakai pakaian putih. Pakaian ihram itu sunnah putih. Kenapa putih? Kata Nabi, abharu atyab, lebih bersih, lebih suci. Lebih bersih, lebih suci. Maka salah satu daripada warna yang disukai oleh Rasulullah itu adalah warna putih. Ya. Kemudian warna hijau, warna merah, warna hitam, itu warna-warna yang disukai oleh Rasulullah. Ibu-ibu sudah punya baju warna putih semua? Warna hijau? Belum. Warna hitam sudah punya? Nah, kemudian warna merah marun sudah punya? Sudah ya? Nah, sudah lunas kok belum? Baik ya. Jadi ihram itu pakaiannya putih, lebih bersih, lebih suci kata Nabi. Nah kemudian orang yang berihram itu seakan ia dilandasi kematian. Ketika kita mati, dipisahkan jasad dan tubuh kita oleh Allah. Maka yang pertama kita itu akan dimandikan, yang kedua akan dikafani, yang ketiga akan disolatkan, yang keempat akan dikuburkan. Yang pertama tadi diapakan? Dimandikan. Yang kedua dikafani. Dikafani itu dibungkus dengan kain putih, persis kain ihram yang kita kenakan. Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang berihram itu siogianya harus senantiasa ingat dengan kematian. Karena ketika kita senantiasa ingat dengan kematian, itu adalah merupakan bukti tanda umat Nabi Muhammad yang cerdas. Akhiyas min ummati aktsarahum dzikral maut wa asyaddu istidadan. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan salat meninggal dunia, amin. Dalam keadaan baca Al-Quran meninggal dunia, amin. Dalam keadaan saum puasa meninggal dunia, amin. Dalam keadaan berjihad meninggal dunia, amin. Dalam keadaan berumrah dalam keadaan umrah meninggal dunia. So aminnya pada kecil. Padahal barang siapa yang meninggal di Madinah itu, dibebaskan oleh Allah dari azab kubur. Ya, berdoalah, mudah-mudahan kita wafat tergantung Allah. Ya, yang penting kita wafat husnul khatimah. Nah kemudian rukun umrah yang kedua itu adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu 7 kali putaran, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. 8 boleh nggak? Ya nggak boleh. 6 boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Sandarannya adalah khudu'an di manasikakum. Kata Nabi, ambillah dariku, laksanakan dariku sesuai manasik yang aku lakukan. Kenapa jumlahnya 7? Karena itu merupakan ketentuan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti sunnah hadis Rasulullah. Apa itu sunnah? Apa itu hadis? Ma udifa ila Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasul dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Maka kita mengikuti daripada manasik beliau. Tawaf itu 7 kali putaran. Dan memang angka 7 itu angka yang sangat istimewa. Allah ciptakan langit 7 lapis langit. Allah ciptakan bumi 7 lapis bumi. Allah ciptakan hari 7 hitungan hari. Sampai ketika kita sakit kepala disebut dengan 7 keliling. Obatnya apa? Bintang 7. Kenapa nggak bintang 8? Bapak tuh dulu pakai kaos dalam mereknya 777. Ingat nggak? Kalau udah nggak ada ya. Sekarang apa mereknya? Ya. Bahkan kalau kita orang-orang itu ya, yang suka berburu
mandi berapa sumur? Mandi kemudian berapa rupa itu? Kembangnya berapa rupa? 7 rupa. Jadi angka 7 itu angka yang sangat luar biasa. Bahkan ada satu Al-Quran, induknya Al-Quran, Quran. Al-Quran itu punya ibu ya, Quran. Disebut dengan surat Al-Fatihah, Sabtul Masani. Nama lain daripada surat Al-Fatihah itu adalah Quran, Sabtul Masani. Sabtul Masani itu artinya 7 ayat berulang-ulang. Luar biasa. Saking Allah cinta sama kaum Hawa, Al-Quran itu punya ibu, punya induk, Quran. Ya kan? Surat Al-Fatihah. Nah kemudian ketika kita bertawaf itu seakan kita bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Karena sungguh alam semesta ini bertawaf. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Ketika kita bertawaf, mintalah, mohonlah kepada Allah agar Allah satukan jasad kita, kita bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma Allah lewat zikir dan doa yang kita baca ketika tawaf. Arah putaran tawaf itu ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, berlawanan dengan arah jalur. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Mengencangkan baut ke kanan, melepaskannya ke kiri. Maka orang yang bertawaf itu seakan dia melepaskan ikatan-ikatan dunia. Pangkat, jabatan, status sosial yang mereka miliki tidak mereka bawa. Yang mereka bawa itu adalah bekal takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silakan kau bawa perbekalanmu, dan sebaik-baik perbekalan itulah takwa kita kepada Allah. Nah kemudian orang yang bertawaf itu seakan mengikuti ritual para malaikat. Karena malaikat bertawaf mengelilingi arusnya Allah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh para malaikat ketika mereka mengelilingi arusnya Allah? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, mensucikan Allah. Mereka bertahmid, memuji Allah. Mereka bertakbir, membesarkan Allah. Mereka bertahlil, mengesahkan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Bacaan yang disunahkan dibaca ketika tawaf. 4 kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan namun berat dalam timbangan. 4 kalimat yang dibaca oleh para dhuyufur rahman ketika mereka bersa'i mengelilingi bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Rukun umrah yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i itu asal kata dari sa'ayas, artinya usaha. Tempat sa'i itu disebut dengan mas'a. Sa'i itu antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya adalah tujuan. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya adalah kepuasan. Maka orang yang suci akan dipuaskan oleh Allah. Orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, orang-orang yang senantiasa dalam bimbingan Allah, maka Allah berikan hadiah kepada mereka kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan doa kita yang selama ini kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah kemudian rukun umrah yang terakhir itu adalah tahallul. Tahallul itu menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Sunnah bagi laki dicukur habis. Maka sepakati bapak-bapak besok dibotak aja semua. Saya belum berangkat umroh udah botak duluan. Karena saya ini pertama kubanan, yang kedua ketombean. Jadi senangnya dibotak. Kalau dibotak kan simple kan, gak pakai sampo, gak pakai nyisir, ya kan? Asik aja udah. Ya, jadi sunnah itu memang kalau tahallul itu dibotak habis. Kenapa?
Oleh karena Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, sampai Rasulullah itu 3 kali mengulang doa ini. Kata Rasul, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Sampai sahabat bertanya, walil muqassirin, untuk orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Walil muqassirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi kalau dicukur habis dapat 3 doa Rasulullah. Kalau tidak dicukur habis, itu cuma 1 dapat doa dari Rasulullah. Kira-kira bapak-bapak mau 3 sama 1? Mau 3? Apanya? Nah, jangan istrinya ya. Nah kemudian tahallul itu membentuk rambut yang kita gunting, insya Allah akan menjadi saksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Insya. Jadi rukun umrah itu ada berapa tadi? Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Ya, tertib itu ya harus ihram dulu baru tawaf, jangan tawaf dulu baru ihram. Habis tawaf itu ya langsung sa'i, jangan tahallul. Ya, jadi harus tertib. Baik, kita akan urut dari awal perjalanan kita. Silahkan dipegang kartu kontrolnya, ya. Insya Allah kita akan berangkat hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Penerbangan kita mempergunakan GA960 Cengkareng, keberangkatan jam 15.20. Insya Allah kita akan tiba di Madinah jam 21:10. Bapak Ibu, usahakan besok itu kita sholat zuhur jam 12 itu sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Ya, Terminal 3 internasional. Ya, di gate-nya gate 2 bisa, gate 3 bisa. Patokannya nanti di rumah makan Sate Senayan. Jadi meeting point itu di depan rumah makan Sate Senayan. Ingat Bapak Ibu, di depan, bukan di dalam. Paham ya? Kalau di dalam bayar masing-masing. Ya, itu kalau kita masuk dari terminal 3 internasional, gate 2. Nah, itu bisa. Nanti patokannya meeting point-nya itu adalah di rumah makan, di depan rumah makan Sate Senayan. Nah kemudian kita akan melaksanakan sholat zuhur dan asar di Bandara Soekarno-Hatta. Nanti kalau sudah masuk waktu zuhur Bapak Ibu, cari musola ini, cari musola, laksanakan sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadi sholatnya itu dijamak qasar, takdim, sholat zuhur dan sholat asar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Paham Bapak Ibu? Nah kemudian kita akan tiba di Madinah itu pukul 21:10. Maka nanti insya Allah kita bisa melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak qasar takhir di Madinah. Sepertinya sekitar jam 11:30 kita akan sampai di hotel. Masih ada waktu sholat isya dan sholat maghrib. Kalau yang ingin melaksanakan sholat maghrib dan isya di pesawat boleh. Ya, kalau saya biasanya kalau tiba di sana sekitar jam 11:10, saya melaksanakan sholat maghrib dan isya itu di jamak takhir. Nah kemudian nanti Bapak Ibu, kita akan ke Raudhah. Biasanya itu kalau bapak-bapak itu pada asar biasanya. Kalau ibu-ibu biasanya pada subuh. Kalau setelah asar, berarti kita sekitar jam 3 itu sudah kumpul di lobi hotel. Kita akan bersama-sama menuju Masjid Nabawi. Nanti setelah sholat asar langsung kita akan antri untuk bisa masuk ke dalam Raudhah. Kalau sesudah subuh
Maka nanti biasanya jam setengah 4 sebelum waktu subuh kita kumpul di lobi hotel untuk ibu-ibunya. Baru nanti bergerak bersama-sama menuju Masjid Nabawi. Setelah itu melaksanakan sholat subuh, langsung menuju antrian masuk ke dalam Raudhah. Nah kemudian adzan itu di Mekah, di Madinah ada 2 kali. Adzan subuh. Yang pertama itu 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Ya, yang kedua adzan masuk waktu subuh. Bedanya, kalau adzan yang pertama 1 jam sebelum waktu subuh itu nggak ada as-salatu khairum minan naum. Tapi ketika sholat subuh sampai sholat subuh, waktu adzan yang kedua, tanda masuk sholat subuh itu ada as-salatu khairum minan naum. Itu beda. Paham Bapak Ibu ya? Nah kemudian nanti kita akan sini itu kota Mekah langsung saya percepat. Nah, sudah lumayan ya. Saya ngomong itu sudah 1 jam 20 menit. Baik ya. Nanti kita akan melaksanakan sini tur kota Mekah. Bagi seluruh jamaah yang ingin melaksanakan umroh yang kedua, tolong dari hotel itu sudah sudah mandi ihram, sudah pakai pakaian ihram. Ya. Jadi untuk city tour yang kedua, untuk city tour yang di Mekah, tolong seluruh jamaah sudah mandi sunat ihram. Kemudian pakai pakaian ihram. Kemudian nanti kita akan city tour kemana? Yang pertama ke Jabal Tur, yang kedua ke Jabal Rahmah, yang ketiga kita akan ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah, ke Mina, terakhir nanti kita akan ke Ji'rana. Ya, Masjid Ji'rana itu salah satu tempat miqat. Ya, ketika kita berada di kota Mekah. Nanti sampainya kita di Ji'rana, kita akan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Bisa kita melaksanakan sholat duha, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi kita umurnya 2 kali. Yang pertama miqat di mana? Di Bir Ali. Yang kedua di Masjid Ji'rana. Itu programnya 2 kali dari NRA. Kalau ada jamaah saya 3 kali, silahkan. Nanti koordinasi dengan Ustaz atau dengan saya, dengan Mutawif, minta diantar ke Tanqim. Miqat terdekat dari hotel kita, kota Mekah itu di Tanqim, Masjid Aisyah. Tapi program umroh dari NRA itu cuma 2 kali. Paham Bapak Ibu ya? Nah kemudian setelah kita melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat di Masjid Ji'rana, ya, kita akan langsung menuju bis. Nanti kita lihat umroh yang kedua. Umroh yang kedua bisa kita niatkan untuk siapa? Atau bisa kita badarkan untuk siapa? Badal umroh. Ya, cuma satu niat itu untuk 1 orang. Dan yang dibadarkan itu adalah mereka yang sudah meninggal dunia atau mereka sakit tidak ada langsung, usianya sudah 100 tahun, 90 tahun. Kayaknya nggak mungkin kalau berangkat ke sana. Nah, itu boleh dibadarkan. Terutama untuk ayah kita atau ibu kita yang sudah meninggal dunia, niatkan untuk mereka. Atau suami istri kita yang sudah meninggal dunia, niatkan untuk mereka. Kakak adik kita, ponakan kita yang sudah meninggal dunia, niatkan untuk mereka. Ya, tapi tolong satu niat itu untuk 1 orang, nggak bisa dirapel. Saya lihat masyarakat umroh yang kedua untuk kakek, nenek, semua disuntik, nggak bisa. Ya, nah, niatnya begini: labbaik Allahumma umratan badalan an siapa, disebut namanya lillahi ta'ala. Gitu ya. Bagaimana kalau saja kita niat dari rumah ini pengen badalin orang banyak, sementara umroh cuma 2 kali, iya kan? Gampang. Ya, sampai umrohin orang banyak ini yang sudah meninggal, orang-orang kita cintai, keluarga kita, namanya kasih ke Ustaz. Ustaz, ini tolong kakek saya badalin ya, namanya ini. Cuma ingat Bapak Ibu, syarat dan ketentuan berlaku.